Bapak Ibu yang sama-sama dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-25. Namun sebelumnya itu kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang mempunyai hidup dan kehidupan kami, terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah menjaga memelihara kami selama 6 hari lamanya, dan Tuhan sudah memelihara kami hingga hari yang ke-7 pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mampu mengerti akan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya boleh menyampaikan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan utama firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu harus menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hiduplah kudus sebagai manusia yang ditebus. Tuo masero sipatona tomangka
dilabak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membuka kamus Alkitab mencari kata kudus, kudus sama dengan suci, dan itu berarti bahwa tidak tercemar, tidak najis, dan juga tidak kotor. Hidup kudus adalah hidup yang dipisahkan atau dijauhkan dari dosa. Tentu ada perbedaan Bapak Ibu Saudara sekalian bagi orang yang hidup percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya. Orang yang percaya kepada Yesus, ia yakin bahwa hidupnya telah ditebus dari kebinasaan karena dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan tentu keyakinan ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Petrus dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada umat yang tersebar di berbagai daerah. Ada yang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Maksud Petrus supaya mereka tetap memelihara kekudusan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Dan sebagai orang yang sudah memelihara kekudusan yang dianugerahkan Tuhan itu kepadanya, tentu ia senantiasa menjawab dengan ungkapan syukur. Ungkapan syukur oleh karena pengorbanan Yesus serta kebangkitannya mengalahkan maut. Ungkapan syukur oleh karena Yesus telah memberi kehidupan serta kekuatan baru dan juga menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih di dalam nama Tuhan, mari kita kembali memperhatikan bacaan utama firman Tuhan tadi dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-35, yang mana di dalamnya memberi pengajaran penting tentang bagaimana hidup menjadi kudus di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal. Yang pertama, menggunakan akal budi dan hidup taat. Itu dalam bacaan kita tadi pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Akal budi dianugerahkan Tuhan kepada mereka supaya ketika mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu, maka tentulah dengan hikmat akal budi yang baik dan benar. Akal budi bukan hanya menyangkut pikiran, tetapi juga menyangkut perasaan. Termasuk ketika dalam menyampaikan firman Tuhan, tentu tetap waspada untuk menahan diri dalam berbagai hal. Apakah kita harus menyampaikannya, atau kita masih berpikir-pikir seperti apa untuk menyampaikannya? Tuhan telah menganugerahi kita akal budi. Karena itu, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu di tengah-tengah rumah tangga atau keluarga kita, ataupun mungkin bagi sesama kita, kita senantiasa mohon pimpinan Roh Kudus
sebelum kita menyampaikan firman Tuhan itu, menceritakan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan keluarga dan juga sesama kita. Termasuk dalam situasi dunia sekarang ini. Ada himbauan pemerintah, juga ada himbauan gereja, himbauan dari pihak kesehatan dalam rangka pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Maka tentulah berhikmat untuk melakukan setiap himbauan itu supaya kita terhindar dari wabah corona tersebut. Ketika umat menjadi orang yang taat dan melakukan perintah Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang dianugerahkan Tuhan, maka tentu akan menjadi sesuatu yang berguna. Firman Tuhan itu menjadi pedoman, pengajaran untuk menjadikan hidup kita belajar menjadi umat yang taat kepada perintah atau ajaran Yesus. Orang yang taat berarti mengasihi Yesus. Dan Yesus pun semakin peduli untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus menjadi orang yang taat, melakukan perintah Yesus dalam hidup kita. Melalui ibadah, dengan doa, pujian, dan membaca Alkitab, serta mempraktikkan itu dalam kehidupan kita. Marilah terus menjadi taat, mendengar dan melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah dalam rangka pemutusan mata rantai COVID-19. Berusahalah untuk tidak mengikuti keinginan hawa nafsu, karena semua itu adalah sia-sia. Tetaplah percaya bahwa Roh Kudus yang selalu menolong serta menuntun menjadikan kita menjadi anak yang taat kepadanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kudus menjadi bukti manusia baru. Pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 bacaan kita tadi. Orang yang percaya disebut sebagai manusia baru, karena hidupnya telah dibaharui dari hidup lama, hidup yang berdosa, kepada hidup yang kudus atau suci dengan pengorbanan Yesus. Hidup menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup yang selalu dibaharui dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Ketika kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di situ kita melihat bagaimana Rasul Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus dalam menyampaikan khotbahnya. Dan orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus itu, mereka boleh mendengarnya dengan baik, malah mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus mereka perbuat? Lalu Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti menyadari bahwa perbuatan masa lalu, perbuatan masa lampau yang salah itu ditinggalkan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
Mereka hidup dengan cara hidup yang baru, dengan pola pikir tingkah laku hidup yang baru, sehingga banyak orang yang menyukainya dan tentu berusaha untuk mengikuti teladan itu. Hidup yang kudus menjadi bukti manusia baru. Dan salah satu contoh dalam Alkitab melalui bacaan kita tadi pada ayat yang ke-22. Bukti menjadi manusia baru ketika dalam kehidupan kita selalu mengasihi sesama dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah terus-menerus kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk menguduskan kehidupan kita, supaya cara hidup lama yang bertentangan dengan firman Tuhan kita tinggalkan dan terus kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, atau terus kita meningkatkan perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, terlebih khusus saling mengasihi sesama kita. Dan bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan saling mengasihi ketika lewat himbauan pemerintah, lewat himbauan gereja, dalam rangka pemutusan mata rantai COVID-19, lalu disampaikan kepada kita untuk menjauhkan diri dari kerumunan banyak orang, atau dalam artian kita menjaga jarak, kita memperhatikan untuk hidup bersih, menggunakan masker, dan juga kita begitu berdiam diri di rumah saja. Dan juga ibadah-ibadah sudah dapat dilakukan di rumah-rumah saja. Bukankah tindakan saling mengasihi sesama ketika dalam situasi yang amat sulit ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, lalu pemerintah bersama dengan gereja melakukan pelayanan kasih, berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu oleh karena kondisi hidup dalam berbagai aspek yang tidak stabil. Inilah beberapa contoh kehidupan yang saling mengasihi. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, penebusan kepada hidup yang kekal. Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Hormatilah Dia yang sudah membayar lunas dosa kita. Dosa kita tidak dibayar dengan barang fana, tidak dibayar dengan emas dan perak, tetapi dosa kita telah dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Dan inilah penebusan yang dilakukan oleh Kristus, yaitu lewat pengorbanan dirinya, lewat tercurahnya darahnya di kayu salib. Penebusan Kristus itu tidak berlaku untuk sementara di dunia ini saja, tetapi berlaku untuk selama-lamanya. Penebusannya menjamin berkat yang tidak dapat binasa dan juga tidak dapat layu, tetapi tersimpan di sorga. Kalau kita membaca kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwa Mesias menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang-orang yang mengikut Dia, orang-orang yang mempercayai Yesus pun juga dalam kehidupannya menderita sesaat, tetapi kemudian hidup kekal karena percaya kepada firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus.
dalam kehidupan kita. Banyak upaya, banyak usaha yang kita lakukan untuk menghindarkan diri dari situasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita akan mengalami yang namanya mati. Namun percayalah bahwa Kristus jaminan kebangkitan dan hidup yang kekal. Karena itu, jalanilah dengan sukacita kehidupan ini. Jalanilah dengan hikmat Tuhan, karena kita sudah ditebus dari kebinasaan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, menjadikan hidup ini tetap bertahan di dalam kekudusan. Oleh karena hidup kita ini adalah hidup yang sudah dibaharui, yang sudah dikuduskan dari dosa melalui tebusan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Amin.